Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, adik-adik yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Gimana damang sehat-sehat? Alhamdulillah. Yang paling penting kita mendapat rezeki kesehatan dan mempergunakan kesehatan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini mau bicara kehebatan Islam dalam pendidikan. Kehebatan Islam dalam pendidikan, kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sejak turunnya Adam alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sejak Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa alaihissalam diturunkan ke bumi ini, Allah menurunkan petunjuk ajaran Islam. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Islam diturunkan sejak turunnya Adam dan Hawa alaihissalam ke dunia ini. Dan sampai sekarang kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabi, sebagai penutup para nabi, yang tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui sudah 14 abad lalu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur, bahkan khawatir ada yang salah bicara nih atau salah dengar. Bahkan setiap bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari senantiasa melakukan tilawah bersama malaikat Jibril alaihi salam. Dan kita tahu Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita sampai saat ini sudah melihat buktinya. Rasulullah mendidik keluarganya dari mulai istrinya Khadijah radhiyallahu anhum bersama anak-anaknya, kemudian di kalangan keluarganya paman-pamannya yang beriman, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga para sahabat-sahabat lainnya yang beriman pertama kali, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena Abdullah bin Abu Quhafah atau Abu Bakar yang pertama kali membenarkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah adalah Muhammad yang diceritakan selama ini di dalam kisah-kisah sebagai nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berkembang para sahabat banyak sekali adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, berada dalam pendidikan bersama. Pertama-tama biasanya mereka bertemu di Syi'ib atau satu tempat di antara dua bukit yang mereka bisa saling mengajar tentang Al-Quran dan melaksanakan sholat. Rasulullah bersama para sahabatnya kemudian bisa juga melaksanakan sebuah
kajian-kajian Al-Quran di satu rumah yang dimiliki oleh Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan pada saat itu bukan saja orang Arab yang datang, tetapi ada orang dari bangsa lain, yaitu dari bangsa Yaman. Kemudian ada juga dari bangsa kulit kuning, Bani Asfar. Orang kulit putih sebetulnya itu disebut oleh Rasulullah sebagai Bani Asfar karena kulitnya kuning, seperti orang-orang Eropa, seperti orang-orang Romawi dan Yunani, disebutnya Bani Asfar. Nah, kemudian mereka semuanya menjadi para sahabat, orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan menjalani pendidikan Islam secara langsung kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang hebat, dan kita tahu sampai hari ini Islam menyebar dibantu oleh para sahabat yang belajar langsung kepada Rasulullah. Kita tahu anak-anak yang dididik langsung oleh Rasulullah, di antaranya contohnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, semuanya di antaranya mereka semua didoakan oleh Rasulullah SAW seperti doanya kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dengan pemahaman yang sedalam-dalamnya kepada Abdullah bin Abbas, yaitu pemahaman tentang agama Islam. Maka dari itu kehebatan Islam dalam pendidikan sangat luar biasa. Setiap para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah orang-orang yang bisa melakukan kebaikan untuk diri mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, orang satu desa, dan orang banyak di luar desa, di luar wilayah Jazirah Arab, dan seterusnya hingga kini. Islam sekarang menjadi banyak sekali di semua negara yang ada saat ini. Bukankah mereka semuanya menyebarkan, menolong agama Allah? Untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang ada hari ini. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, ada satu kaum setelah kalian yang disebut dengan saudara-saudaranya, ikhwani, qaumun min ba'dikum alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah orang-orang sesudah kalian, para sahabat, di mana mereka tidak melihat aku secara langsung, tetapi mereka beriman kepada aku. Kata Rasulullah demikian. Maka ayo kita menjadi saudara-saudara Rasulullah SAW. Ayo kita beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada jalan yang Allah tunjuki, yaitu jalan Islam, satu-satunya kebenaran. Dan dalam pendidikan kita harus mengikuti pola pendidikan yang diajarkan, yang dilakukan, yang dibiasakan, yang diberikan contohnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehebatan Islam dalam pendidikan. Kita tahu ada peta penyebaran Islam yang menyebar, kemudian setelah 4 khalifah juga melebar, dan kemudian sampai kepada penyebaran ajaran Islam di abad ke-16, sampai diantaranya ke Sumatera dan juga ke Celebes atau di wilayah Sulawesi. Dan kita tahu juga di Indonesia ada satu kampung dinamakan Kampung Barus, dan itu menjadi salah satu kampung tertua di Indonesia yang mengalami interaksi bersama zaman di mana Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam, dan para sahabat Rasulullah menyebarkan melalui kapal-kapal laut yang berlayar untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad SAW bukan untuk orang Arab, tetapi kata Allah,
Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas, untuk seluruh manusia, dari semenjak posisi matahari terbit dan matahari tenggelam, baik di utara, selatan, timur, dan barat, semua isi bumi ini di mana itu ada manusia, maka Rasulullah diutus untuk mereka semuanya, termasuk kita semua yang ada hadir di hari ini. Kehebatan Islam dalam pendidikan, kita sudah mengetahui di antaranya contoh para sahabat, tabi'in, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudian ini semuanya adalah satu kesatuan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah saling berguru satu sama lain, dan mereka juga pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Dan kemudian Imam Syafi'i berguru juga kepada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dan ada Imam Ahmad bin Hanbal yang berguru kepada Imam Syafi'i. Semuanya itu para imam madhab, para ulama yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu hukum di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Mereka semuanya adalah satu kesatuan, persaudaraan yang kokoh di dalam Islam, dan mereka adalah figur contoh kehebatan Muslim yang dididik oleh ajaran Islam setelah para sahabat. Dan kita tahu ada As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Siapa guru mereka? Guru mereka diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berguru kepada Anas bin Malik, dan juga pernah bertemu juga dengan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Dan kita harus meyakini bahwa para pelajar Al-Quran, para pelajar hadis, itu juga mereka bisa menguasai ilmu-ilmu matematika. Di antaranya Imam Syafi'i juga adalah seorang hakim dan juga seorang yang ahli dalam matematika atau aritmatika. Dan kemudian kita tahu selanjutnya para ilmuwan, para teknolog juga banyak, di antaranya seperti Imam Ibnu Nafis. Pada abad ke-13 dia merumuskan satu gambar susunan syaraf tubuh manusia yang berisi tentang aliran darah. Orang Yunani, orang Romawi mengatakan bahwa aliran darah dalam tubuh manusia itu seperti kantong air. Jadi tidak ada aliran misalkan dipompa dari jantung. Mereka tidak memikirkan itu. Yang mereka pikirkan ketika orang ditusuk tubuhnya, maka keluar darah, itu seperti kantong air saja yang kita tusuk kemudian keluar airnya. Padahal tidak seperti itu. Imam Ibnu Nafis adalah seorang hafiz Quran, seorang dokter, seorang ahli anatomi tubuh, seorang imam masjid juga, dan ia sudah menggambarkan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat syaraf-syaraf yang juga terdapat sistem peredaran darah yang itu dipompa oleh jantung, kemudian mengalir ke seluruh tubuh, melewati paru-paru, kemudian mengalir lagi, dipompa lagi, kembali ke jantung, dan seterusnya, memiliki jalur tertentu. Jadi tidak seperti air di dalam sebuah kantong. Itulah diantaranya kehebatan Islam dalam pendidikan, dan insya Allah pada kali yang lain kita akan berjumpa lagi dan lebih banyak membahas lagi tentang apa sih kehebatan Islam yang kita perlu ketahui lebih lanjut. Sahabat-sahabat, kita tutup saja dulu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfirli waghfir lakum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.